Orang kalau kepengen hidupnya tenang, nih simak baik-baik nih. Simak baik-baik. Jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidupmu. Siapapun yang kepengen hidupnya tenang, jangan suka banding-bandingan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Semua orang punya perjuangannya sendiri. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Semua orang punya rezekinya sendiri. Jangan suka banding-bandingin. Ibu, nih adik-adik nih, jangan suka bandingin deh hidup kamu sama hidup orang lain. Ya ampun, tuh orang seneng banget ya, mukanya cakep, hidung mancung. Nah, hidung saya kayak kutil, asal ada aja. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, jangan suka bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tenang aja, dia punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nih yang bikin orang hidupnya susah bukan karena apa yang terjadi pada dirinya, tapi karena dia sibuk membanding-bandingkan hidup dirinya dengan hidupnya orang lain. Iya begitu? Liatin tetangga seneng bener ya, beli mobil, ninggiin rumah. Tetangga ninggiin rumah, dia tinggi darah. Tetangga naikin rumah, dia naik tekanan darah. Tetangga beli mobil baru, dia yang masuk rumah sakit. Kasian banget nih. Jangan. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Udah tenang aja. Hidup semuanya orang nih udah ada yang ngatur, Bu. Gak usah sibuk-sibuk ngaturin hidupnya orang lain. Konsentrasi aja sama hidupmu sendiri. Orang jalanin kehidupan nih kayak lagi nyetir motor. Ibu kalau suka noleh-noleh ke belakang mulu, lama-lama nabrak. Ngeliatin tetanggamu, dia belanja apa hari ini, dia pakai apa hari ini, ya biarin Bu, segitu sibuknya. Kadang nih bukan cuma urusan tetangga, artis di TV ditauin semua. Kun harisan ala galbik, katanya Imamul Haddad, jadilah satpam tegas yang berdiri di pintu hatimu. Pastikan hanya yang baik yang masuk ke dalam hatimu. Dah, gak usah pengen tahu urusan orang lain. Dan kalaupun memang kamu tahu, kamu harus tahu aja bahwa hidup ini gak pernah ideal buat siapapun, Bu. Gak ada. Kamu kepengen hidup kamu tuh kayak siapa? Gak ada yang ideal. Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia paling ideal. Ideal maksud saya sempurna. Hidup tidak pernah sempurna bagi siapapun. Dunia nih gak pernah sempurna buat siapapun. Saya kasih tahu, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Bahkan buat manusia paling ideal yang bernama Sayyiduna Muhammad, hidup tidak ideal buat beliau, Bu. Hidupnya nggak ideal buat Nabi. Hidup nggak enak buat Nabi Muhammad tuh. Ya gimana mau enak, lahir aja udah bapak nggak ada. Umur 6 tahun ibu udah nggak ada.
Ikut kakek juga nggak ada, cuman 2 tahun doang. Habis itu ikut sama pamannya punya anak banyak. Nabi sampai harus bekerja menggembalakan kambing di usia 11 tahun. Ideal macam apa itu? Nggak ideal. Nabi, Bu, sesudah Islam sekalipun bahkan dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi tuh meninggal di usia 63 tahun. Tua banget apa enggak? Enggak. 63 tahun baru. Ibu-ibu saudaraku sekalian, segitunya ketika Nabi Muhammad meninggal 63 tahun, Nabi Muhammad sudah ditinggal istrinya tercinta Khadijah, dan Nabi Muhammad sudah ditinggal 6 orang anaknya. Hanya 1 anaknya yang tersisa di saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi punya anak 7, Bu. Yang masih hidup ketika Nabi Muhammad meninggal hanya 1. 6 diantaranya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka. Ibu kebayang gak sih? Tidak ideal hidup Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabinya ideal menjalani kehidupan, betul. Nabi sempurna menjalani kehidupan, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna ketampanannya, betul. Tapi dunia nggak ideal buat Nabi Muhammad. Mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, mengikat kepalanya karena sakit. Giginya tuh 2 tanggal, gigi geraham Nabi Muhammad 2 tanggal di salah satu medan peperangan. Dahinya robek di saat perang Uhud. Tidak ideal kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad, penuh dengan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupannya. Nah, kamu mau berharap hidup kamu enak-enak terus-terusan tuh kayak siapa? Nggak ada. Namanya orang hidup tuh pasti ada susahnya, pasti ada masalahnya, pasti ada hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Itu normal. Ibu tahu ada hidupnya 1 orang yang nggak pernah sakit di atas muka bumi ini, nggak pernah sakit. Flu nggak pernah, sakit kepala nggak pernah, mules nggak pernah, panuan nggak pernah, kudis nggak pernah. Namanya Fir'aun. Kamu kalau kepengen hidup, ya Allah jangan pernah kasih saya sakit. Kamu ngarepin hidup kayak sombong jadinya. Sombong jadinya. Jadi nggak apa-apa. Yang namanya dalam hidup, kita udah umurnya nikah tapi belum ada yang ngelamar, gak apa-apa. Kita udah jaga kesehatan, olahraga bener, ini bener, sakit juga, gak apa-apa. Kita udah berusaha jadi istri yang baik tapi ternyata suami kecantol, kecantol hak sepatu janda belakang rumah, nggak apa-apa. Hidup memang nggak pernah ideal buat siapapun. Biasa aja, wajar aja. Nggak usah bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Dia tuh nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar aja. Saya tahajud iya, duha iya, tapi seret aja rezekinya. Allah siapkan mungkin rezeki yang lain buatmu. Jangan banding-bandingkan hidupmu sama hidup orang lain. Semua baik kok, semua enak kok, asal pinter mensyukurinya. Begitu ya Bu, begitu ya Kak, begitu ya Dek. Gak usah lihat enak bener ya dia ya, disayang sama orang tuanya. Saya orang tua saya kayaknya nggak sayang sama saya. Jangan suka banding-bandingin kayak begitu. Bilang aja alhamdulillah saya punya orang tua.
Ada banyak yang bahkan orang tuanya sudah tidak ada. Ya kan begitu? Teorinya nih Bu nih, saya kasih tahu prinsipnya hidup bahagia nih. Yang gak ada jangan dicari, yang ada dinikmati, dan kalau itu sesuatu yang bisa dibagi, bagikanlah pula kepada yang lain. Dunia tuh gitu tuh, yang ada yang gak ada gak usah dikepengenin ya Bu. Jangan sampai nih yang kecil-kecil ngeliat, ih enak ya orang kalau udah gede, udah selesai sekolah, enak ya. Nanti yang udah selesai sekolah, enak ya yang udah dapat kerjaan. Nanti yang udah dapat kerjaan, ih kerja capek banget, enak ya kalau udah nikah. Ntar yang udah nikah, enak nih kalau udah punya anak. Ntar kalau udah punya anak, enak nih kalau anak udah besar-besar. Pas anak udah besar-besar, udah dia nenek-nenek, ya ampun, zaman dulu waktu muda tuh enak ya. Sekarang udah tua nih susah. Kapan sebenarnya kamu mau enaknya? Gak ada Bu, hidup memang gak pernah ideal buat siapapun. Maka saran saya, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang. Semua orang punya perjuangannya sendiri, semua orang punya jalan hidupnya sendiri, semua orang punya nasibnya sendiri. Orang yang hidupnya paling tenang, hidupnya paling bahagia adalah orang yang paling mampu mensyukuri apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya. Jadilah kamu salah satu di antara mereka. Tenang tuh kalau kayak gitu. Tenang kalau kayak gitu.